Halo teman-teman, ketemu lagi di Syaukat Khan Channel video bareng. Semoga semua teman-teman baik dan sehat selalu. Dan di kali video ini kita akan lihat video yang berjudul baru terungkap sekarang sebelum lengser, Hamas kirim surat ke Jokowi, begini isinya. Apakah ini benar? Kita akan lihat di video saja, dan isinya apa, dan suratnya kenapa, dan kapan mereka kirim, dan isinya apa, kita akan lihat di video saja. Dan kalau teman-teman baru ke channel ini, tolong jangan lupa subscribe channel, like video ini. Mari kita ke video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat beriman, Palestina punya jasa besar terhadap kemerdekaan Indonesia. Makanya, Indonesia terus mendukung kemerdekaan Palestina, masih konsisten dari dulu sampai sekarang. Betul. Makanya Hamas pun menjadikan Indonesia sebagai salah satu opsi pihak yang bisa membantu masalah mereka. Terungkap Hamas pernah mengirimkan sebuah surat. Sebenarnya apa isi surat tersebut? Lalu bagaimana tanggapan Indonesia terhadap surat tersebut? Oke. Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Siap. Aku ingin tahu ya. Baru-baru ini Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menghadiri debat terbuka Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau DKPBB yang diadakan di markas PBB di New York, Amerika Serikat. Oke. Dalam debat tersebut, Retno dengan tegas mengajukan 3 tuntutan, yaitu gencatan senjata permanen, diterimanya Palestina sebagai anggota penuh PBB. Oke. Palestina sebagai anggota penuh PBB, dan penghentian pasokan senjata ke Israel. Luar biasa. Kakaknya itu, Retno juga mempertanyakan resolusi DKPBB selama ini yang sering gagal terlaksana. Bahkan beliau juga mempertanyakan kenapa sampai saat ini Israel tidak pernah mendapatkan sanksi padahal banyak sekali hukum yang dilanggar. Makanya itu, Retno juga walk out saat Duta Besar Israel mendapat giliran untuk memberikan pernyataan. Tindakan walkout di forum internasional tidak sekedar meninggalkan forum resmi, tapi juga sebagai bentuk protes terhadap sebuah peristiwa, kebijakan, atau negara. Retno juga menunjukkan bagaimana Saya sering melihat videonya Indonesia yang di PBB, mereka selalu berbicara tentang Palestina. Itu setiap kali mereka sana pasti akan bahas Palestina. Kayaknya pernyataan Benjamin Netanyahu yang merupakan Perdana Menteri Israel tidak akan membiarkan Palestina berdiri sebagai sebuah negara yang merdeka. Apapun akan dilakukan untuk menghalangi hal itu terjadi. Hal ini dilihat sebagai upaya untuk melenyapkan Palestina dari peta. Di forum-forum internasional lainnya seperti pada konferensi tingkat tinggi Organisasi Kerjasama Islam atau OKI, Indonesia selalu menyorakan dukungan Palestina menjadi negara yang merdeka dan berdaulat. Aksi nyata lain yang dilakukan Indonesia untuk Palestina adalah mendukung Afrika Selatan saat menyeret Israel ke International Court of Justice atau ICJ. Indonesia tidak bisa ikut menggugat karena belum meratifikasi konvensi genosida yang menjadi dasar gugatan yang digunakan Afrika Selatan. Lalu Indonesia juga mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Palestina, bahkan sampai 2 tahap. Bantuan tahap pertama mencapai 26,5 ton dan tahap kedua senilai 31,9 miliar yang berupa luar biasa. Obatan, perlengkapan rumah sakit, makanan, dan kebutuhan lainnya. Bantuan ini bersifat kolektif dari pemerintah, swasta, dan masyarakat Indonesia itu sendiri. Luar biasa ini. Apakah bantuan itu sudah cukup? Tentu saja belum. Ini cuma dari Indonesia, coba pikir dari negara-negara lain pun. Selama berpuluh-puluh tahun, warga Palestina terutama Gaza mengalami kesengsaraan. Mereka dibunuh, ditembak, dan dirampas tanahnya. Namun semua itu tak membuat mereka menyerah. Warga Gaza dan Hamas terus berjuang melawan Israel bersama sekutu-sekutunya. Israel didukung penuh oleh Amerika Serikat beserta negara-negara Eropa lainnya. Makanya kekuatan Israel tak pernah habis menyerang Palestina. Mereka pun pikir ada negara-negara yang berdiri dengan mereka, oleh karena itu mereka sangat berani. Itu terus-menerus dipasok untuk para pasukan Israel Defense Force atau IDF. Ini sudah berlaku sejak lama dan masih berlangsung hingga saat ini. Melihat hal itu, Hamas pun berinisiatif meminta bantuan negara lain. Salah satu pilihannya adalah Indonesia. Hamas mengirimkan surat kepada Presiden Indonesia Joko Widodo sebelum masa jabatannya berakhir. Surat tersebut dibuka dengan doa. Kami berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan berkahnya kepada Anda, untuk Indonesia dan rakyatnya, dan pada seluruh bangsa Islam. Surat tersebut dikirimkan oleh Ismail Haniyeh yang merupakan pemimpin Hamas. Surat tersebut berisi penjelasan eskalasi kekerasan Israel di Palestina. Haniyeh menjelaskan bagaimana terorisme yang dilakukan oleh Israel, agresi militer, dan pembantaian terhadap
menangkap masyarakat Palestina, terutama anak-anak dan perempuan, untuk melakukan pengepungan. Hania juga menggambarkan dengan detail serangan brutal yang dilakukan Israel dari tahun 1948 hingga saat surat tersebut dikirimkan. Makanya, mereka butuh bantuan Presiden Indonesia untuk menggerakkan Arab, Islam, dan masyarakat internasional untuk menghentikan pendudukan Israel. Ya, mereka lebih berharap dari Indonesia daripada negara-negara lainnya. Oleh karena itu mereka bisa sampai begini ya. Surat tersebut dikirimkan saat 28 keluarga Palestina yang tinggal di Sheikh Jarrah diusir oleh Israel karena mereka akan melakukan perluasan pemukiman bagi warga Israel. Tak hanya itu, Israel juga berencana menutup Masjid Al-Aqsa yang menjadi salah satu tempat suci bagi umat Islam. Secara garis besar, ada 3 permintaan yang disampaikan Hania kepada Presiden Indonesia dan harus segera dilakukan. Ia meminta Presiden Indonesia untuk ikut andil menghentikan agresi oleh Israel yang mengepung Gaza. Selain itu, Hania juga meminta agar semua pelanggaran yang terjadi di Yerusalem, pengusiran paksa dan diskriminasi ras, serta keputusan yang menargetkan sejumlah lingkungan warga Palestina, termasuk yang ada di Sheikh Jarrah itu, berhenti dan tidak dilakukan lagi. Yang tidak kalah penting adalah menjauhkan Israel dari Masjid Al-Aqsa. Warga harusnya bebas berdoa di sana. Rakyat Palestina juga tak akan berhenti bersabar dan berjuang untuk terus mempertahankan tanah mereka. Di akhir surat tersebut, Hania menyampaikan harapannya untuk Indonesia ke depannya. Semoga Tuhan memberkati dan mengaruniakan kesuksesan dan untuk kemajuan Indonesia lebih lanjut. Amin. Luar biasa ini. Tentu saja, Presiden Indonesia tak tinggal diam setelah menerima surat tersebut. Juru bicara Presiden, Fajrul Rahman, memberikan tanggapan soal permintaan Hamas. Fajrul mengatakan bahwa Presiden Indonesia sudah menyampaikan sikap mengutuk aksi Israel karena mengusir warga Palestina dari tempat tinggalnya dan juga mengutuk aksi kekerasan Israel kepada warga Palestina di Masjid Al-Aqsa. Presiden Indonesia juga telah mendesak Dewan Keamanan PBB untuk mengambil langkah tegas untuk menghentikan kelakuan Israel. Ya, sudah banyak kali Indonesia itu sudah bilang gitu. Selain itu, beliau juga sudah melakukan pembicaraan dengan beberapa pemimpin negara seperti Turki, Afghanistan, dan negara-negara ASEAN lainnya seperti Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Jadi sebenarnya, sebelum surat itu sampai ke meja Presiden, sudah ada aksi yang dilakukan. Surat yang dikirim pemimpin Hamas tersebut buntut dari perebutan wilayah Sheikh Jarrah yang ada di Yerusalem Timur. Saat itu, kondisi kembali memanas. Makanya terjadilah aksi saling serang antara Israel dan Hamas lewat serangan udara. Luar biasa ini suratnya ternyata, dan Indonesia pun ambil aksi dan sudah ajak negara-negara terus bahas supaya bisa cari solusi. Dan walaupun Indonesia lakukan hal-hal itu, dan Indonesia di sisi lain juga kirim bantuan yang sangat besar-besar, dan sejak lama dari zaman dulu sampai sekarang Indonesia itu selalu berdiri dan selalu kirim bantuan ke Palestina, dan ini luar biasa. Dan Palestina pun ya harap bangga dari Indonesia kalau kita dibandingkan dengan banyak negara. Palestina itu selalu bahas dan berbicara tentang Indonesia. Dan aku sangat suka video ini dan sangat berterima kasih dari teman-teman yang rekomendasi aku video ini. Kalau teman-teman baru ke channel ini, tolong jangan lupa subscribe dan like video ini. Kita akan bertemu di video selanjutnya. Sampai jumpa.